nafsu di bulan Ramadan. Baiklah, kali ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang bernama Cekdiana Haryanti dari kelas 2 SMP Al-Bayyinah. Assalamualaikum Pak Cekku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya senang sekali loh bisa berbagi di podcast ini. Baiklah, kita mulai aja langsung dengan podcastnya dari yang boleh. Oke, lanjut. Menurut Kak ini apa sih yang dimaksud menahan nafsu terutama di bulan Ramadan? Menahan nafsu itu tidak bukan saja lapar dan haus, tapi kita juga harus menahan diri dari perbuatan buruk. Seperti apa? Pertama itu kayak menahan berlebihan, berkata kasar, berbohong, kemudian masuk ibadah. Dan juga harus di bulan Ramadan juga adalah waktu yang bagus untuk memperbaiki akhlak dan melatih kesadaran kita. Apa aja sih tantangan yang terbesar saat kita menahan hawa nafsu? Tantangannya benar-benar susah sih. Yaitu tantangannya ya kita harus menahan hawa nafsu kita atau perbuatan buruk yang bisa dilakukan, seperti melakukan kasar, terus malas ibadah dan sibuk dengan gadget. Nah, itu juga sering tergoda dengan lingkungan keluarga dan sadar. Jadi itu pertama itu memperbanyak ibadah, seperti sholat, membaca Al-Quran dan berzikir. Kedua itu mempertahankan niat kita agar puasa kita tuh benar-benar niatnya itu untuk Allah. Dan ketiga itu mensibukkan diri ya, kita tuh mencari kegiatan yang positif seperti mengaji atau belajar, bertadarus ya, menyibukkan diri dengan ibadah ya tadi kalau saya bilang. Nah terus sama membantu sesama. Yang terakhir yang keempat itu menjaga diri atau mempertahankan diri atau menjauhkan hal-hal yang mempengaruhi kita untuk marah atau emosi dan macam Karena kita mengakui menahan nafsu ya. Sebenarnya kalau bisa kita menahan nafsu itu apa sih? gimana tuh banyak sebenarnya, tapi Itu ada di banyak yang bisa kita rasain itu menjadi tenang, karena kita menjadi baik, terus kita juga menjadi kuat. Jadi ini kegiatan saya menjadi bulan Ramadan yang membuat kita lebih baik atau lebih ya itu sebenarnya benar-benar bermanfaat banget untuk kita. Terus juga itu juga di bulan Ramadan aja harus diperhatikan bulan Ramadan itu setiap bulannya harus kita, tapi setiapnya harus insyaallah ya bulan Ramadan ini. Oke, baik Jun. Sebelum kita lanjut pertanyaan selanjutnya, kita selamatkan dulu yuk. Ya.
bulan Ramadan pesantren modern Al-Bayyinah ini apa aja sih? Dari pagi sampai berapa sampai bulan kami terbang. Jadi kita ceritanya enggak kalau saya cerita tadi. Jadi kita mulai dari tarawih dulu karena namanya dari tarawih. Jadi kita tuh para tarawih, kalau rakaat itu satu rakaat itu bacanya satu halaman kayak berdoa ini dari kalau di sini kalau berdoa nyampe terakhir yang kata Allahu Akbar. Nah setelah kita tarawih kita mulai tadarus sampai kita sahur atau tadarus kalau enggak kita lanjut apa lagi besok. Nah jadi sampai sahur tuh, setelah sahur kita boleh tidur lagi, jadi kita tadarus lagi buat bisa target jadi satu kali sampai subuh ya subuh kita nunggu azan subuh. Nah kita dari subuh langsung sholat. Setelah sholat itu kita setelah subuh itu kita setelah istirahat kepada azan subuh. Tapi wajibnya itu buat istirahat karena kita lupa sholat. Jam 7 itu kita bisa tapi semoga itu kita siap-siap prepare buat masuk kelas dan kita ada sebelum masuk kelas. Habis itu kita setelah dalam kita masuk kelas dan kita harus ngasih nilai kan. Nanti kita 12 itu kita belajar dari soal dari pokok-pokok sini kan ada pelajaran kayak ya jadi kayak cuma semua soal sampai ngobrol sampai dia setelah itu jam 12 kita pulang. Habis kita langsung belajar langsung mulai dulu. Terus habis itu kita disuruh kita kasih slogan. Slogan itu slogan itu kayak ngaji, tapi ada bikinnya gitu. Jadi kita disuruh terus kita dari nanti kita baca dulu, habis banyak nanti satu halaman yang kita baca dulu. Nah habis itu kita kayak sedikit ditanya-tanya. Jadi kita disitu lagi gitu. Ini bukannya nanti bertemu dengan arti juga ya. Insya Allah bila tidak bisa tadi ya. Nah itu setelah slogan itu kita ada bersatu ya kak. Jadi dibagi 3 kelompok gitu. Sama terus kita jalan terus kita diajar sama untuk mereka bisa. Jadi bagi 3 kelompok buat slogan. Nah setelah slogan itu boleh ada yang kamar istirahat atau tadarus kan, tapi kebanyakan di situ tadarus dulu sampai sejus atau setengah jus baru mereka ada tidur. Nah terus dari asar itu kan kita sholat asar. Dari sholat asar itu kita langsung kitabnya kayak biasanya kalau kita tuh ngazoman gitu menceritakan atau ada apa. Nah itu kitabnya tuh apa aja? Kitabnya itu biasanya ada umur, Karim, akal urutannya sama akal uratan. Besok setelah itu kita jam 5 itu kita itu bel setelah habis istighfar itu jadi. Nah itu kita di situ kita mandi, habis itu harus mandi kita nyiapin 2 bukaan. Dan di situ ada kak tim kipas yang membuat makan kak untuk besar gitu. Di sini juga ada kayak gitu. Nah habis itu kita masuk ke masalahnya buat jadi kita nunggunya sambil mendengarkan sama dari ustaz atau dari yang wah Masya Allah banget ya pembahasan kita kali ini. Makasih banyak buat Kecil yang udah bagi pengalamannya sama buat motivasinya. Terima kasih banyak Kak Kecil. Oke, kita undur diri ya. Oke, tutup. Semoga bisa ketemu lagi selanjutnya. Semoga bermanfaat juga dan semoga bisa